Oke, Pak Islah, kami baru saja mendapatkan informasi dan mungkin Anda juga sudah mendengar informasinya pada pukul 16 waktu 16.45 waktu Indonesia Barat itu terjadi penyerangan terhadap gedung Rupatama Mabes Polri. Itu ada satu terduga teroris yang kemudian berhasil dilumpuhkan. Ini terjadi pasca Polri ataupun Densus 88 melakukan penggerebekan terhadap para terduga teroris di sejumlah wilayah. Apa yang bisa Anda analisa dengan penyerangan hari ini, Pak Islah? Saya kira begini ya, ketika ada kelompok teroris yang melakukan penyerangan terhadap Mabes Polri, ini kan seperti saja sebenarnya tindakan bunuh diri. Mereka tahu itu akan dilumpuhkan dan akan dimatikan. Jadi poinnya sebenarnya bukan ingin membunuh, mereka hanya sending message. Mereka itu hanya ingin mengirimkan pesan saja bahwa I'm here, I'm still exist. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Islah, Anda mengatakan bahwa ini tindakan bunuh diri, bukan untuk membunuh. Ini merupakan sending message ataupun mengirimkan pesan kepada aparat kepolisian. Apakah dari motif ini bisa terlihat dari kelompok mana sebetulnya? Kalau kemarin kita dengar keterangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit bahwa yang melakukan teror bom di Makassar adalah kelompok dari JAD. Apakah ini kelompok yang sama yang sedang melakukan sending message, mengirimkan pesan, Pak Islah? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Memang tingkat solidaritas di antara semua jaringan teroris ini kan sangat tinggi. Artinya begini. Meskipun mereka berbeda afiliasi, misalnya JI kepada Al-Qaeda, JAD kepada ISIS misalnya, tapi mereka ketika mereka satu terusik, mereka yang lain kemudian melakukan solidaritas gitu ya, melakukan reaksi yang sama. Hari ini serbuan terhadap Mabes Polri, mereka tahu bahwa mereka itu seolah-olah seperti nyetor nyawa ke sana, karena ini kan tempatnya polisi gitu. Artinya ini makanya pesan-pesan itu adalah ingin menyampaikan bahwa karena kalian telah mengacak-acak kami, melakukan penangkapan terhadap kami, menyetop segala simpul-simpul pendanaan kami, ini loh bahwa kami harus bereaksi dengan ini, melakukan penyerangan terhadap kantor polisi. Itu yang mereka inginkan, makanya ini sending message saja sebenarnya. Oke, pesan-pesan kepada aparat kepolisian, sending message, tapi apakah ini kemudian dikhawatirkan mampu membangkitkan sel-sel teroris yang ada di tanah air yang selama ini mungkin tidur di masa pandemi COVID-19, Pak Islah? Ya, saya kira memang seperti yang sering saya utarakan dan sering saya tulis ya, bahwa sel-sel tidur ini jumlahnya ribuan, yang bisa saja mereka itu tanpa melakukan, tanpa harus dikomando melalui satu tombol dari garis komando mereka, ini bisa saja mereka melakukan aksi-aksi berdasarkan motivasi dirinya sendiri. Hari ini menurut saya, ini bisa jadi di luar komando dari jaringannya. Ini adalah inisiatif yang diinisiasi oleh dirinya sendiri atas solidaritas terhadap beberapa tindakan Mabes Polri untuk melakukan penangkapan, termasuk juga memotong pendanaan terhadap mereka. Saya kira itu saja. Artinya ini polisi harus, ya pihak kepolisian, pihak keamanan harus berhati-hati, karena aksi-aksi lone wolf yang seperti ini memang sulit dideteksi. Oke, aksi-aksi lone wolf ini bukan pertama kali terjadi, Pak Islah. Kalau kita ingat dulu pernah ada penusukan terhadap anggota kepolisian di dekat Masjid Mabes Polri. Apakah kemudian ini motifnya sama, mirip seperti itu, Pak Islah? Kurang lebih sama. Memang aksi lone wolf ini kan memang belakangan ini menjadi tren di beberapa negara juga. Di Melbourne, di Australia, di Toulouse, di Prancis juga sering terjadi ya. Dan ini sudah mulai diadopsi juga oleh beberapa kelompok-kelompok teroris di sini. Karena apa? Karena simpul-simpul jaringan mereka sudah berhasil diputus mata rantainya, lalu mereka melakukan aksi lone wolf ini dalam melakukan aksi-aksinya. Ini kan memang cara yang paling mudah menginisiasi sendiri tanpa harus meninggalkan jejak, bahkan sebagian pelakunya kadang-kadang pura-pura gila. Ini modus-modus baru yang harus diantisipasi oleh pihak Mabes Polri ke belakang ini. Oke, modus-modus baru yang harus diantisipasi, aksi-aksi lone wolf yang di luar garis komando dari pemimpin jaringannya. Tapi ini bisa masuk ke dalam jantung pertahanan ataupun kantor utama dari aparat penegak hukum kita. Apakah kemudian Polri kecolongan atau bagaimana? Karena kan kemarin sudah terjadi penggerebekan, kemudian tidak ada peningkatan keamanan atau seperti apa, Pak Islah? Kalau untuk lone wolf kita tidak bisa menggunakan aksi kecolongan karena memang ini adalah sel tidur yang sudah terbiasa membaur kepada di tengah-tengah masyarakat, dan ketika mereka masuk ke Mabes Polri sebagai orang biasa ya, dan
perlu diketahui juga bahwa Bareskrim ini posisi sekarang ini yang diserang ini adalah kantor pelayanan yang memang terbuka kepada publik tanpa harus ada, kecuali memasuki gedung baru ada infrared ya. Tapi kalau untuk masuk areal memang tidak ada pengawasan secara khusus karena memang ini kantor pelayanan kan. Artinya untuk aksi-aksi lone wolf ini memang sesuatu hal yang pasti tidak terdeteksi dari jauh-jauh hari karena tidak ada rangkaian dari jaringan-jaringan teroris itu. Ini kan inisiatif pribadi yang kemudian dituangkan menjadi suatu aksi pemberontakan atau aksi teror gitu. Kurang lebih seperti itu metodenya. Oke, aksi-aksi lone wolf ini sangat sulit dideteksi, tapi kalau misalnya ini terus-menerus terjadi dalam waktu yang berdekatan, tentu saja mengkhawatirkan apakah memang tidak ada cara yang signifikan untuk memitigasi begitu aksi-aksi lone wolf ini, Pak Islah? Saya kira memang ini diperlukan satu penguatan terhadap jaringan intelijen dari pihak Mabes Polri ya, terutama dalam hal ini Densus 88. Memang akhirnya kita harus bertumpu kepada kekuatan intelijen karena satu-satunya yang bisa diandalkan untuk mendeteksi gerakan-gerakan yang tidak terorganisir dan tidak terstruktur ini memang akhirnya kita harus mengandalkan intelijen. Nah, intelijen ini kemudian harus memberikan data entry kepada Mabes Polri, melakukan mapping, profiling, dan sebagainya. Memang ini pekerjaan yang agak sedikit panjang, tapi siapa yang bisa mendeteksi jutaan orang atau setidaknya ratusan ribu orang bahwa dia akan bergerak kemana, akan melakukan apa, kan ini pekerjaan yang sulit. Tapi memang pada akhirnya intelijen memang harus diperkuat di sini. Saya kira baik skill maupun teknologi maupun juga dalam social deployment-nya juga harus diperkuat menurut saya. Oke, Pak Islah, nanti kita akan update lagi informasinya. Tadi analisa Anda sudah sangat memberikan gambaran yang cukup luas begitu ya bagi apa yang sedang terjadi sore ini di Bareskrim Mabes Polri. Terima kasih sekali Pak Islah Bahrawi, pengamat terorisme, atas waktunya kepada CNN Indonesia Breaking News.